Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari ini saya akan berbicara tentang apa yang menyebabkan sehingga Tuhan belum menjawab doa kita, sehingga Tuhan belum menjawab pergumulan kita. Ada banyak hal yang membuat orang menjadi kecewa dengan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat orang menjadi kecewa dengan keadaan. Karena masalah demi masalah yang datang silih berganti, yang tidak pernah kunjung selesai dalam kehidupan kita. Salah satunya karena belum melihat Tuhan menolong, belum melihat Tuhan menjawab doa kita, sehingga mengakibatkan kita menjadi kecewa, sehingga mengakibatkan kita menjadi putus asa, sehingga mengakibatkan kita menjadi tawar hati, sehingga mengakibatkan kita menjadi berubah setia dengan Tuhan. Yang tadinya kita sungguh-sungguh, kita mulai berubah setia. Yang tadinya kita taat, kita mulai berubah taat dengan Tuhan. Mulai membuat semangat kita di dalam pengiringan kita dengan Tuhan pun ikut berubah. Kenapa? Karena kita belum melihat Tuhan menjawab doa kita. Karena kita belum melihat Tuhan menolong kehidupan kita. Ada 3 hal yang akan saya mau sampaikan kepada saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang menyebabkan sehingga Tuhan belum menjawab doa kita? Yang pertama, karena kita tidak sabar. Ya, kita tahu waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 ada waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Mungkin buat kita sudah terlambat, tapi bagi Tuhan itu belum terlambat. Kita diajar untuk sabar. Memang sabar itu tidak gampang. Sabar itu terkadang membuat kita sebagai manusia itu sepertinya menjenuhkan, ya. Kalau kita bicara sabar itu tidak pernah ada ujung pokoknya. Kita tidak tahu. Kalau kita tahu ujung pokoknya, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Tapi kita belum tahu sampai kapan Tuhan menjawab doa kita. Tapi yang pertama, untuk kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Karena kita tidak sabar. Kita ingin cepat-cepat. Kita mau kita doa hari ini juga kita lihat mujizat. Kita doa hari ini, bim salah bim, langsung kita lihat pertolongan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tuhan mau kita sabar, ya. Tuhan ajar kita untuk kita menjadi pribadi yang sabar. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Karena kita bersungut-sungut, ya. Bilangan 11, ya, ayat 1 dan 2. Kenapa Tuhan marah kepada bangsa Israel? Karena mereka bersungut-sungut, selalu mengeluh dan mengeluh. Tidak pernah ada rasa cukup dalam kehidupan mereka, ya. Mereka selalu mengeluh, mereka selalu menggerutu, ya. Tuhan mau untuk kita apa? Jangan menggerutu, belajar untuk mengucap syukur. Ya, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami himpitan, ketika kita mengalami tekanan, ya, sulit memang untuk bisa bersyukur, tapi mari kita belajar untuk bersyukur. Kalau kita mau melihat Tuhan menolong kita, kalau kita ingin melihat Tuhan jawab doa kita, mari belajar untuk bersyukur, ya. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Yesus Kristus bagi kamu. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Mari kita belajar untuk bersyukur. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Karena Tuhan ingin lihat respon hati kita. Ya, kita tahu Hana, perjalanan Hana yang sangat panjang. Dia harus melewati lika-liku kehidupan. Dia harus melewati air mata, banyak air mata. Dia harus mengalami ketekanan di mana Penina selalu menyindir, selalu menghina dia. Tapi tidak membuat Hana menjadi putus asa. Tidak membuat Hana menjadi patah semangat. Tapi justru dengan tekanan yang dihadapi membuat dia semakin semangat untuk mencari Tuhan. Terkadang Tuhan ingin lihat bagaimana respon hati kita. Apakah kita belum lihat jawaban itu membuat kita menjadi tawar hati, atau justru membuat kita semakin sungguh-sungguh cari Tuhan? Kalau kita belum lihat pertolongan Tuhan, apakah kita menjadi berubah, atau kita tetap teguh, tetap tekun di dalam pengiringan kita dengan Tuhan? 3 hal ini yang kita belajar, ya. Kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Yang pertama, karena kita tidak sabar. Yang kedua, karena kita bersungut-sungut. Yang ketiga, karena Tuhan ingin lihat respon hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.